Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-saniyatu was-sittun min suwaril Quran, suratul Jum'ah. Surah yang ke-62 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah yang bernama Al-Jum'ah. Ini surah madaniyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 11 ayat. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa salah satu nama daripada nama-nama hari yakni adalah hari Jumaat, dan hari Jumaat itu merupakan hari yang sangat istimewa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa 'azumuha indallah wa huwa 'azum indallah min yawmil adha wa yawmil fitri wa fihi khamsul khilal khalaqallahu fihi adama wa ahbatallahu fihi adama إلى الأرض وفيه توفى الله عدما وفيه ساعة لا يسأل الله من العبد شيئا إلا أتى الله إياه من لم يسأل حرما وفيه تقوم الساعة ومن ملك مقرب ولا سمع ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وحن يسفكن من يوم الجمعة. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, pemimpin hari-hari bagi yang lain, dan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari kurban atau hari raya Idul Adha. Wa fihi khamsu khisal, dan pada hari Jumat itu ada 5 perkara. Fihi khalaqallahu Adam, hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi ahbatallahu taala Adam minal ardh, dan pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi. Wa fihi tuwfiya Adam, dan pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi sa'atun la yas'alul 'abdu fiha illa ata'allahu iyyah ma lam yas'al haraman, dan pada hari Jumat itu ada saat yang tidak meminta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, melainkan akan Allah beri kepadanya. Nah, cuman kita tidak tahu saatnya itu jam berapa. Intinya pada hari Jumat itu mulai daripada malam Jumat terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, pada saat itu ada waktu yang sedikit yang mana bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Malam yas'al haraman, selama apa-apa yang kita minta kepada Allah itu bukan daripada perkara-perkara yang haram. Nah, jadi para ulama bermacam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan pada waktu asar di hari Jumat, ada yang mengatakan dekat waktunya pada tenggelamnya matahari, ada yang mengatakan pula pada waktu subuh sampai terbitnya matahari, dan ada yang mengatakan pada waktu jam 12 pas, dan ada pula lagi yang mengatakan pada waktu khatib duduk di antara dua khutbah solat Jumat, dan ada lagi yang mengatakan pada waktu khatib turun dari mimbarnya sampai menuju tempatnya menjadi imam. Wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat itu terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu disebutkan dalam beberapa hadis terjadinya pada hari Jumat. Iza salimatil Jum'ah salimatil ayyam kullu. Jadi kalau hari Jumat kita selamat, beberapa hari ke depannya maka kita akan selamat. Artinya tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Wa ma min malakin muqarrabin inda rabbih wala fis sama'in wala fil ardin illa hu yasfa min yaumil jum'ah. Tidak ada daripada malaikat baik di langit di bumi, semuanya akan takut bila tiba hari Jumat. Kenapa demikian? Karena mereka tahu hari Jumat itulah terjadi hari kiamat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqal ayyam wa ikhtara minha yaumal jum'ah wa faddala ummati ala syairil umam wa ja'ala lahum yaumal jum'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari, ada hari Ahad, Isnin, Thalatha, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu. Allah Subhanahu wa taala telah memilih daripada hari-hari itu, yakni hari Jumat sebagai hari yang utama, dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan, mengagungkan, mengistimewakan daripada umatku atas sekalian umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi umatku itu hari Jumat sebagai hari yang istimewa bagi mereka. Fa kullu 'amalin ya'maluhu insanu yaumil jum'ah yuktabu lahu bi 70 hasanah. Tiap-tiap perbuatan, tiap-tiap amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu maka akan ditulis baginya dengan 70 kebaikan. Fadilatul a'mal, fadilat keutamaan daripada apabila dia melaksanakan satu amalan, satu kebaikan pada hari Jumat, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada 70 kali kebaikan. Qala Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyampaikan bahawa fa'alaika bihadzal yawm bimulazamatil a'mal salihah. Ujar beliau, hendaklah kalian pada hari Jumat itu melazimi amal-amal yang soleh dan tugas-tugas daripada keagamaan, dan jangan kamu jadikan hari Jumat
yaitu ada kesibukan lain selain daripada urusan agama atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada kesibukan yang sifatnya darurat. Karena itu hari Jumaat dikhususkan untuk akhirat dan sudahlah kesibukan di hari-hari sebelumnya dengan urusan dunia, maka berilah perhatian penuh kepada hari Jumaat ini. Wa kana yanbaghi lil mu'min an yaj'ala jami'an. Sudahlah sepatutnya bagi orang yang beriman itu menjadikan sekalian hari dan malamnya habis digunakannya untuk urusan akhirat. Hari apapun selain daripada hari Jumaat, hendaklah dia sibuk dengan urusan akhirat. Apabila tidak bisa demikian, tidak bisa setiap hari, fala aqalla bihadzal yaum li umuril akhirah, maka tidak boleh tidak di hari Jumaat itu gunakanlah sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk urusan-urusan akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza mata yawm al-jum'ah aw lailatil jum'ah ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa yakhri min ad-dunya maghfuran lahu wa waqiya azab al-qabr. Bila mana dia mati seseorang di hari Jumaat atau malam Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dan dia keluar daripada ini bumi dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diselamatkan oleh Allah daripada fitnah kubur. Nah, ini orangnya mati dan orangnya beriman kepada Allah, wafatnya pada hari Jumaat atau malam Jumaat, maka akan mendapatkan ganjaran yang demikian. Namun kalau matinya tidak beriman kepada Allah, maka sia-sia sahaja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amila fiki khaira wa wailun lima amilan fiki syarra. Sangat beruntung orang-orang yang dapat beribadah pada hari Jumaat itu, dan sungguh celaka orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa dan maksiat pada hari itu Jumaat. Kenapa? Sebabnya karena bila mana seseorang itu berbuat dosa pada hari Jumaat atau malam Jumaat, maka akan Allah lebihkan dosanya daripada dosa-dosa di hari yang lain. Begitu pula ketika orang yang berbuat taat, berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, maka ibadah dan kebaikannya akan mendapatkan 70 kali lipat ganda pahalanya daripada hari-hari yang lain. Wa fil hadis, wa man khassala yawmal jum'ati wa ghatasala wa bakara wa batakhara wa masawa lam yarkab wadana min al-imam fastama' ma lam yakhluh kana lahu bi kulli qad quwwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa mandi pada hari Jumaat, menurut sarahnya demikian, mandi sunat Jumaat. Barang siapa yang membasuh anggota wuduknya pada hari Jumaat, kemudian dia mandi setelah itu dan langsung menuju kepada itu masjid, wa masa, dan dia berjalan kaki, walam yarkab, dan tidak bertunggangan, tidak berkendaraan, wadana minal imam, dekat dirinya dengan imam, artinya di saf yang hadapan, fastama'a, dan dia mendengarkan kedua khutbah itu dengan baik, walam yaghluh, dan tidak berbuat suatu perkara yang sia-sia. Nah, di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan bahawa mengalih satu biji saja dari satu tempat ke tempat yang lain ketika khutbah sedang dibacakan, ini sudah melakukan perbuatan yang sia-sia, apalagi lebih daripada itu. Jadi seharusnya kita dengarkan dengan baik, semuanya harus fokus. Jangan lagi pas khatib sudah mulai berdiri, sudah mulai menyampaikan khutbahnya, kita malah bersalam-salaman, kita malah bercakap-cakap. Nah, ini adalah perbuatan yang sia-sia. Insyad artinya diam daripada bersuara dan diam daripada melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan semua tadi, maka adalah baginya tiap-tiap langkah menuju kepada itu masjid menghapus kepada dosa dan meninggikan kepada derajatnya, dan dia mendapatkan amalan setahun, yakni pahala puasa dan pahala bangun salat malam qiyamul lail. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh bagi kamu sembahyang pada itu hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka segera datangi itu sembahyang, wa zarul bai', dan tinggalkanlah jual beli dan seumpamaan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Oleh kerana itu, menurut para ahli fuqaha, ahli fikih, seseorang yang melakukan pekerjaan apapun, baik jual beli, berkebun atau macam-macam yang lainnya, apabila masih saja dilakukannya sesudah azan yang kedua pada hari Jumaat, maka itu hukumnya haram. Apabila orang-orang yang wajib melakukan Jumaat seperti laki-laki, mereka masih bekerja sesudah azan Jumaat kedua, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang sedang uzur atau perempuan-perempuan atau yang masih kanak-kanak, yang mereka itu tidak wajib Jumaat. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kerana yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Fa iza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai sembahyang, sudah selesai salat Jumaat, fantasiru fil ardi, maka bertebarlah kamu di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtaghu min fadlillah, cari anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dimaksudkan dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Ibnu Abbas menyampaikan bahawa lam yu'mar bi talabi syai'in minad dunya, itu bukan perintah untuk mencari dunia. Jadi ketika selesai di masjid itu bukan disuruh langsung bekerja, bukan disuruh untuk jualan, bukan disuruh untuk buka toko, bukan. Inna mahwa, hanya saja dimaksudkan dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah iyatadul marda, seperti menjenguk orang sakit, wa hudurul janaih, berziarah, wa ziyarat
ziyaratul akh fillahi ta'ala, berziarah kepada keluarga, silaturahim, silaturahmi dan lainnya seperti menuntut ilmu, belajar agama dan perkara-perkara ibadah lainnya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, al hadis suratullah suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi